Sok petantang petenteng, giliran ditantang kayak sayur lewat. Iya pernah dijodohin tapi nggak tahu itu yang jodoh yang lihat aku itu jadi mundur gitu. Pas lagi di kamar mandi itu pas lagi buka pakaian dalam ada tanah. Aku kaget itu. Kok tiba-tiba ada tanah di pakaian dalam. Apa aku baca di internet juga biasanya orang yang melakukan itu orang terdekat. Aku udah tahu tapi sudahlah gitu. Melakukan sihir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhiku min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yasfiq, Allah yasfiq, Allah yasfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha mim shad. Assalamualaikum Mbak Manda. Iya. Manggilnya Mbak aja ya. Iya. Saya lihat Mbak Manda di TikTok. Udah lama ya. Petantang petenteng. Sok petantang petenteng, giliran ditantang kayak sayur lewat. Ini ternyata saya baru tahu ternyata diganggu ya. Sudah lama juga ya. Udah. Ada pernah ke dokter atau ke psikolog gitu? Udah. Diagnosanya apa dari psikiater atau psikolog? Ya stres. Oh, stres. Tapi ringan. Stres ringan ya? Itu aja cuma stres? Iya, dikasih buat menenang udah. Sampai sekarang? Sekarang enggak. Oh, sekarang udah lepas obat? Udah maksudnya enggak, sebenarnya dikasih itu pun enggak berpengaruh. Depresi ya berarti. Ini menurut psikiater. Udah berapa lama berarti konsumsi obatnya? Cuman pas awal kena itu aja. Oh gitu. Terus waktu itu apa sih yang dikeluhkan itu? Itu kepala berat kayak ada yang kayak ada di atas kepala gitu, berat gitu, kayak berat banget, yang kayak otak kanan, kiri, tengah, sama otak belakang, terus pundak. Susah tidur nggak? Tidur susah tuh, tidur itu kayak gejalanya kayak hampir sama kayak orang kena penyakit psikis. Iya, insomnia ya. Iya. Nggak bisa tidur ya. Sampai pagi atau ada waktu mungkin cuma sejam atau 30 menit tidur? Keinginan tidur itu ada, cuman seperti kayak ada sesuatu yang buat harus tetap terjaga gitu. Padahal itu keinginan mata ini udah luar biasa pengen tidur gitu. Ada bisikan kah atau apa? Itu ada. Bisikan. Apa Mbak bisikannya? Itu aku nggak tahu kayak ada telepati gitu ya. Ini kayak ada ruang yang buat aku bisa komunikasi sama mereka. Manusia kah atau? Mereka ini yang telepati itu mereka manusia bukan jin Ya? bukan. Mereka bicara sama kayak kita biasa gitu. Jadi mereka malah bilang sendiri itu diletakkan di telinga, di hati, di lidah. Itu cara mereka bisa komunikasi sama pikiran. Bedanya itu manusia atau jin gimana? Kok bisa yakin itu manusia? Mereka itu apa yang misalnya aku ada di pinggiran, misalnya aku keluar nih mau beli ke warung, itu mereka tiba-tiba itu orang tersebut ada di situ gitu. Jadi mereka juga nggak hanya dari luar tapi nggak hanya dari dalam tapi dari luar juga mereka ngawasin. Udah tahu wujudnya kayak apa? Orangnya misal cirinya tinggi, pendek? Udah karena itu aku baca di internet juga biasanya orang yang melakukan itu orang terdekat. Aku udah tahu tapi sudahlah gitu. Melakukan sihir? Iya. Oh. Aku udah tahu siapa mereka tapi ya sudahlah gitu. Karena mereka ada depan mata kepala sendiri aku bisa ngeliat mereka punya kayak tarian-tarian gitu. Terus mereka juga aku pernah punya sesuatu kucing hitam, baju hitam,
sama 5 orang teman mereka pakai pakaian kayak itu, pakaian serba hitam itu. Pakai ini, Iya. tudung. Mhm. Di mana dia? Pas jadi waktu itu ada telepati sama mereka, coba datang ke tempat itu katanya, itu ada 5 orang kalau pengen nyaksin itu kami ngelakuin sesuatu nggak sama kamu. Aku lewat situ dan benar itu, tapi mereka ketakutan, mereka sembunyi. Oh, mereka pas aku lewat depan rumah mereka tapi mereka bawa jangkar kayak jelangkung gitu. Itu aku saksiin ada kayak kepala botak jangkar, ya itu kayak yang di Kayak sawah-sawah batok ya? itu ya, kayak batok kepala. Di Jakarta kan rame ya, Mhm. hampir di setiap jengkal jalan pasti ada orang. Emang orang-orang di situ nggak pada penasaran gitu? Nggak curiga kok ada orang pakai hitam-hitam nih kayak gorgom. Oh Tau iya, gorgom nggak? enggak. Oh. Gorgom apa? Musuhnya baja hitam. Kamen Rider. Nggak, berarti nggak pada curiga sama orang-orang ini ya? Kan dia nyata tuh pakai hoodie gitu ya, serba hitam gitu. Mau nyelakain Mbak Manda. Gitu. Oke, berarti ini ada 3 ya riwayat keluhannya: kepala berat, susah tidur, bisikan-bisikan telepati ke sesama manusia. Sama bagian intim. Tiba-tiba kayak ada yang mempermainkan gitu. Iya, itu hampir kalau dulu itu sampai kepala ini kan kayak ada yang ditunggangin sampai aku nggak sadar buat sampai buka seluruh pakaian. Ya aku ngikut aja gitu. Jadi kayak gerak sendiri tangan gitu, buka pakaian gitu kan. Terus aku Mbak sudah berkeluarga? belum. Sampai sekarang belum? Iya, pernah dijodohin tapi nggak tahu itu yang lihat aku itu jadi mundur gitu. Jadi setiap dijodohin itu mundur. Dijodohin aku juga lidah aku ini susah buat ngomong gitu. Jadi kayak dia gerak kayak ada yang gerak gitu. Aku nggak kayak karena kepala ini kayaknya kayak ada yang sumbatan, terus rahang juga kayak tebal gitu. Terus ke lidah juga. Jadi kadang mau bicara yang apa yang ada di hati aku sama pikiran itu kenapa jadi belok ke sini gitu. Oke. Fokus ibadahnya sekarang gimana, Mbak? Nah, ibadah ini nauzubillah min dzalik, kalau ibadah wudu itu bisa 20 kali, 30 kali kadang. Oh iya. Mau wudu itu kadang bismillah, ya udah baca bismillah belum, bismillah. Di lidah itu karena diganggu kok bismillah 1 2 3 sampai aku ngitung begitu, udah 3 ulang lagi gitu. Kadang sampai baju basah gitu. Wah, wudu sampai 20 kali. Kalau sholatnya? Sholat juga kayak di kapal, kanan kiri kayak terombang-ambing sholat. Sama kalau sholat itu diserang di bagian intim, sama di kepala itu berat. Terus kadang rokaat itu 4 rokaat, 3 rokaat. Kadang niat sholat zuhur, niatnya sholat isya, niat sholat makanya dari niat sholat itu berubah maghrib ke isya ke subuh. Aku kadang sampai aku ada duit 10.000 ada orang kasih aku dulu pernah punya warung, jadi orang beli makanan harga 1.000, duitnya cuma 5.000, aku susukin 10.000, saking aku nggak bisa ngitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya, nggak fokus ya, parah juga ya. Terus kadang waktu dulu kalau pertama itu seperti kayak ada jari di sini, garuk-garuk gitu. Terus perut itu juga kayak melintir itu. Jadi karena mereka mungkin karena pakai telepati itu mereka kayak kalau aku makan cabai itu mereka bisa tiba-tiba aku melintir. Tiba-tiba perut ini kayak melintir-melintir gitu. Terus kaki juga pernah selama berapa hari itu kayak lunglai, kayak nggak bisa jalan, kayak nggak ada tulang. Mereka ini orang yang Mbak kenal. Nah, jadi pernah waktu itu pas malam hari itu aku jerit kesakitan kayak ada benda
Ya, 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 ya. Kayak ada benda di ini aku, di Betis. paha itu kayak bergerak gitu, kayak aku jadi kesakitan, kayak dipindahin gitu bendanya, tapi ada di dalam daging gitu. Kadang suka nonjol dia. Aku ngejadi Bendanya kesakitan. apa? Kayak benda keras gitu, tapi dipindahin gitu. Terus di sini juga nih, di bagian tulang leher ini kayak kalau misalnya aku baca ayat kayak ada yang ketarik gitu. Kayak tulang gitu. Terus mereka kayak ditanam, tarik gitu. Dari sejarah perkelenikan nih, pernah ke dukun nggak sebelum? Pasang susuk, minta air doa, Nggak pernah. air mantra, dimandiin air kembang, sama sekali. Nggak pernah. Aku dulu pas kuliah itu ikut rohis. Oh, bagus tuh. Jadi kalau yang kayak ini aku juga nggak berani gitu. Bagus. Kalau dari leluhur-leluhur ada yang punya pusaka jimat? Luhur aku nggak Leluhur, ada. mbah-mbah dulu. Mbah nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Berarti nggak ada sejarah yang kaitannya sama hal-hal magis? Enggak. Badan sering lemes nggak? Lemas. Sering? Mereka tahu aku mau kesini jadi kayak sesak napas, dibuat sesak napas. Sama kaki ini dibuat susah banget buat bergerak gitu. Kayak dibuat lemas, kayak nggak ada tenaga gitu. Sering kram? Kram ya, kram sering. Bagian mana yang sering kram? Ya ini yang ada kayak benda itu. Astagfirullah. Kalau ini kenceng di sini? Iya, ini kenceng kayak ada yang narik di sini. Jadi Keras nggak? keras. Kayak apa yang kita pikirkan itu kok jadi kayak mereka tahu gitu, kayak mereka bisa baca pikiran, bisa tarik pikiran gitu. Di tubuh Mbak ada nggak kayak bercak, kecoklatan, kemerahan, kehitaman, tapi nggak dari kecil? Itu aku pernah dibuat kayak gatal-gatal itu ada bintik-bintik. Karena kepala aku sama lidah itu mereka bilang ini serangan itu yang ini mereka harus nyerang mulut sama bagian intim, karena itu caranya biar bisa ya itu. Emosi ada gangguan? Emosi ya. Parah nggak? Gangguan dia kalau mereka mulai enggak lewat telepati ini mereka bisa menghina, bisa ngebully, bisa apa-apa aja. Oke. Jadi ya itu karena serangan mereka luar biasa itu jadi aku jadi marah. Suhu tubuh sering panas dingin nggak Pak? Panasnya di mana? Kalau panas di mana? Kalau panas Bagian tubuh ada yang panas? ada sering bagian panas? kadang setengah aja panas, Oh. kadang kaki aja panas. Oh gitu. Di Iya. sini? Kayak panas di sini. Dingin itu kadang gigil semua. Kadang hanya bagian apa yang menggigil. Jadi menggigilnya itu enggak rata. Oh. Coba ditensi dulu. 122 per 70 ya. terus 112. Lu. Denyut jantungnya 112. Ini pantas susah tidur ini. Ya aku hampir kalau pernah seminggu nggak bisa tidur. Dulu berprestasi Mbak, sepupunya. Iya. Sangat berprestasi. Banyak yang naksir. Cius. Aku. Iya gitu loh. Iya kan? Banyak yang kagum gitu. Kok nggak ngerti sih. Mbak sepupu. Siapa namanya Mbak? Tiara. Mbak Tiara. Kalau menurut Mbak sepupunya ini Mbak Manda gimana dulu? Banyak yang kagum kah? Banyak yang pengen di posisinya kah? Murid berprestasi, soleha mungkin gimana? Kalau berprestasi iya. Dengar-dengar soalnya kalau pas Mbak Manda kuliah aku masih kecil, umurnya beda jauh. Oh, nggak tahu ya berarti ya? Nggak tahu. Tahu. Sekarang umur berapa berarti? Umur 22 ya Tiara. Iya, jauh umurnya. Ya. Jadi aku dulu pernah ada beasiswa sih dari sekolah Masya Allah. Ini nih kuat indikasi ke ain. Sementara waktu. Ini ain. Tapi yang lain belum saya cek. Nanti diuji ya. Nanti kita uji benar apa enggak. Tidur sering keganggu? tidur ya. Parah ya. Tadi Parah. saya tanya, ini saya ulangi lagi. Tidur nggak
nggak bisa. Mimpi apa? Mimpi terjun, mimpi binatang, mimpi banyak laki-laki, mimpi Mimpi air. terjun dari mana? Nggak, dari tempat yang tinggi ke bawah gitu. Mimpi ikan, ular, apa Ikan. monyet ya. Wih, taman safari ini. Mimpi banyak laki-laki gitu. Mimpi Banyak laki. Terus terus kayak dikejar gitu. sama Kayak ngos-ngosan gitu pas bangun kayak gitu, kayak dikejar-kejar. Nggak tahu itu. Terus aku juga pernah pas bangun melek langsung jerit, terus ngeliat kayak ada binatang kepala 2 satu anjing. Jadi anjing lidahnya panjang, satunya apa gitu. Aku melek langsung kaget. biasanya sih itu pasangannya itu kalau nggak anjing ya sama celeng gitu. Babi gitu. Biasanya, nggak mesti juga sih. Tapi aku nggak jelas gitu karena aneh, mukanya itu ada satu tubuh tapi kepalanya 2, apa ini gitu kan. Oke, ada usaha yang sering terhalang nggak? Mau kegiatan apa aja itu pasti dihalangin. Emosi gitu. Jadi Enggak Mbak pengen punya cita-cita menikah atau punya bisnis gitu. Iya itu. 2 ini ya, Iya. paling bikin kesel ya. Selalu gagal. Selalu. Padahal yang lamar banyak. Ya yang datang gitu mau ngelamar, mau dekat gitu. Itu nggak tahu ngelihat aku tuh kayak ngelihat kayak mau wajah binatang atau apa gitu. Boyong enggak? Jadi Tanya Mas Danang. jadi takut. Gagal menikah, padahal yang lamar banyak. Gagal bisnis juga. Sekarang umur berapa? Kalau di KTP itu 43. Moga-moga setelah ini dapat jodoh yang soleh. Iya. Dan Mbak Manda sembuh total. Iya. Panjang umur. Dan bahagia. Amin. Ada benda-benda misterius nggak di rumah? Kayak misalnya tiba-tiba ada tanah berserakan, kembang. Nah, aku pernah waktu itu pas lagi di kamar mandi itu, pas lagi buka pakaian dalam ada tanah. Aku kaget itu. Kok tiba-tiba ada tanah di pakaian dalam. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Nah, terus kayak ada bunyi Jedar. deder gitu. Sering. Iya, kayak ada. Seringnya berapa? Sering. Kalau sering berarti hampir tiap minggu, tiap hari gitu. Atau tiap bulan-bulan tertentu atau Kadang cuma seminggu sekali? gitu ada jeder gitu apa gitu. Yang dengar Mbak Manda aja apa semua orang? Nggak tahu yang dengar apa orang keluarga dengar apa enggak, tapi aku pas lagi kamar jeder apa itu gitu. Kayak kok nggak ada apa, kok jeder tiba-tiba. Ini hampir positif semua nih. Masya Allah. Ini semuanya ini yang mencurigakan ya, tanah di pakaian. Ada perangai yang tiba-tiba berubah nggak? Ya, perangai. Jadi, siapa? Mbak Manda sendiri? Aku. Jadi gimana? Jadi, kalau aku kan dulu sering ikut rohis ya, jadi bisa kalau apa yang mau disampaikan itu lebih terkontrol gitu. Jadi ini kalau amarah udah gimana gitu, jadi aku jadi nggak bisa gitu. Apa yang ada di isi hati itu jebret gitu. Iya. Aku sampai kadang mau ngomong aku keluarin dulu lidah baru ngomong gitu. Maaf. Yang bikin konten petantang-petenteng. Pasti kayak ayam sayur. Itu tuh kondisi moodnya bagus apa enggak? Atau cuma bercanda tuh? Petantang-petenteng itu memang ini petantang-petenteng itu emang emosi aku. Itu emang emosi karena ketemu sama seorang itu ngeselin, itu masih bisa direda itu. Tapi aku bingung mau nyampein ke orang itu gimana, jadi muncullah itu. Kalau itu emang aku temperamen karena dari Sumatera ya, bapakku Palembang, ibu aku Padang, jadi sama-sama panas. Jadi emang aura, tapi karena aku kan sering ikut rohis, jadi masih bisa terkontrol untuk yang kalau ngomong sama orang. Tapi kalau itu konten. Iya. Kadang aku mau konten aku keluarin lidah dulu supaya bisa gimana. Tapi kadang mereka masuk juga di dalam konten itu. Oke. Ada penyakit-penyakit aneh nggak yang misalnya penyakit itu hanya kambuh setiap sore? Ada.
setiap pagi sampai setengah hari sampai siang. Kalau Iya. Mbak Manda apa penyakit anehnya itu? Itu kayak jantung ini kayak dikocok itu sore. Kayak jantung dikocok gimana? Iya kayak debar-debar gitu. Oh, jadi debarnya lebih kuat. Kayak ada yang kayak ada sesuatu berlari-lari gitu di dalam jantung itu. Bukan jantungnya tapi kayak ada yang lari-lari gitu. Terus kaki ini juga berat. Itu sore kalau nggak pagi. Apalagi mau sholat subuh itu. Selalu. Kalau mau sholat subuh itu kayak kalau nggak pas ngaca gitu subuh, kan biasanya subuh tuh bangun kan sholat subuh. Jam 5 langsung hati ini tergerak langsung. Oh subuh gitu kan. Tapi pas karena udah 8 tahun ini aku kena. Pas aku setiap itu bangun aku lihat kaca. Aku nggak ngeliat diri aku malah kok kayak aku ngeliat orang lain di kaca itu bukan aku gitu. Okay. Bola mata ini kayak bergerak sendiri kayak ngeliat aku tuh kayak ngeliat aneh gitu ngeliat diri aku. Ini ada 2 kesimpulan, tapi belum sampai final. Ini saya nanya lagi. Ada yang indigo atau Mbak sendiri yang indigo? Bisa ngelihat jin, bisa ngeramal mungkin? Aku nggak bisa, sebenarnya nggak bisa ngeramal. Cuma karena saya baca ada yang tentang psikolog gitu, tentang psikolog. Terus indigo juga aku nggak ngerti apa aku termasuk indigo apa gimana. Tapi kalau kayak orang normal biasa kalau ada kayaknya sesuatu yang aneh, angin gitu, merinding gitu, itu aja. Waktu kuliah sebelum kena gangguan kayak gini, Mbak termasuk orang yang logis atau enggak? Orang yang skeptis sama hal-hal gaib atau percaya? Aku percaya karena aku kan ikut rohis ya. Jadi ya percaya yang gaib gitu. Cuman pas kena gitu ya lebih percaya lagi gitu, apalagi udah kena gitu. Ternyata kan. ada gitu ya. Ternyata ada. Coba saya lihat tangan. Dua-duanya. Oke. Apa ada perasaan Mbak seakan-akan selalu berjuang sendiri dari dulu? Enggak sih, aku memang orangnya suka sendiri gitu, tapi kalau dikasih tanggung jawab ya nggak apa-apa. Dan nggak ada beban? Nggak, happy aja gitu. Selalu happy? Iya, happy aja. Baru setelah ini langsung ambruk ya? Ya pas dikasih ini, dikasih ujian ini? Dikasih yang seperti ini karena ini serangan luar biasa gitu kan. Oke, berarti nggak ada masalah batin? Nggak ada, aku itu oke gitu kalau emang aku mampu ya nggak apa-apa. Karena aku udah itu kalau di Allah, karena kita mampu karena Allah kasih itu gitu. Sahih. Coba dengarkan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد
كافها يا عين صاد. بسم الله الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kasih obat. Mbak Manda. Bangun, buka mata. Hai, assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati dukun dan setan-setannya. Yo ngaji lagi lah, ngaji ya, ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Minum Mbak Manda. Diminum ini. Apa rasanya? Tebal. Mananya? Bibir. Bibirnya tebal. Tebal banget. Habis minum air rukyah ya? Rasa tebalnya habis minum air rukyah apa dari tadi? Barusan. Hah? Barusan. Ya, buat apa? Cuci muka. Tuangin dikit ke tangan dua-duanya. Duanya. Nah, yuk. Bismillah. Tebal banget ya, Dan. Hah? Tebal banget bibirnya. Tambah ya? Oke, break adzan. Mbak Manda, gimana rasanya sekarang bibirnya? Tuh, ini kok berubah bibirnya. Hah? Bibirnya berubah. Kayak digigit hewan. Iya. Iya benar juga. Iya saya. Kok bisa? Tuh. Tadi mau baca ayat juga. Atau kejeduk enggak ya? Perasaan dari tadi juga enggak meronta-ronta ya. Itu habis cuci muka pakai air rukyah langsung gitu. Subhanallah. Iya serius. Enggak kena semut kan? Enggak. Gatel enggak? Enggak gatel. Iya, jadi ini sebelum saya lanjut ya, kesimpulan dari ini semua, diagnosanya ini teman-teman, Mbak Manda, ini berdasarkan skor aja ya, sesuai hasil anamnesis dan tadi kita lihat ketika proses rukyahnya, dari segi mental lumayan tinggi, karena ada depresi, fokus ibadah, dan histori klinik 0. 4 sebenarnya ini sedang, nggak yang terlalu tinggi sekali kalau untuk diagnosa ini. Tapi menariknya ketika kita lihat dari segi diagnosa metafisik yang lain, AIN ya, ini tinggi banget, skornya 11. Kuat mengarah ke arah AIN atau hasad, ya AIN atau hasad. Kemudian kuat juga mengarah ke arah sihir. Nah, ketika tadi dibacakan ayat-ayat pembatal sihir, ini kalau dari yang saya perhatikan ketika proses rukyah yang paling kuat itu ketika dibacakan ayat-ayat untuk sihir tafrik. Sihir yang gunanya buat memisahkan. Kalau di Al-Baqarah 102 itu memisahkan antara laki-laki dengan istrinya. Nah, ini dipisahkan dari apa? Wallahu a'lam. Karena di sini ada riwayat sering gagal nikah, padahal banyak yang melamar, bisa jadi di situ dipisahkan supaya nggak nikah-nikah. Sama terikat bintang ini.
Terikat bintang itu terikat waktu. Polanya bisa mengikuti matahari, bulan, atau planet-planet tertentu. Makanya tadi saya nanya, dalam keanehan penyakit-penyakit yang dialami sama Mbak Manda, ternyata erat hubungannya sama faktor waktu. Sore menjelang maghrib, debar jantung meningkat, dan kaki lemas. Iya kan? Ya. Tadi ketika dibacakan ayat-ayat pembatal sihir yang khusus untuk membatalkan yang bintang-bintang itu, reaksi juga. Di akhir ini yang bikin saya lebih yakin bahwa ini adalah sihir, itu reaksi yang nggak terkendali, khususnya tangan, ya tangan. Ya ini mengindikasikan sihirnya barangkali waktu itu ada yang pernah terminum. Kalau nggak keminum, kemakan. Nah, sekarang karena ini fix ke sihir, maka untuk pengobatan yang metafisiknya, pengobatan spiritualnya, kita fokus untuk menghilangkan sihirnya. Perkara nanti, ini kan ada gangguan depresi juga ya. Saya sih tetap berharap ada ikhtiar ke psikolog klinis. Syukur juga nanti medical check up. Sudah dilakuin ke rumah sakit. Udah. Hasilnya ada penyakit nggak? Nggak ada. Normal. Udah lab, udah. Soalnya saya khawatir bibirnya bengkak gitu. Ini bengkak ini bibir. Tadi nggak apa-apa, normal-normal aja. Aku biasanya makan minum madu ruqyah tuh biasa-biasa aja. Nah, saya pakai metodenya Wahab bin Munabbih yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini kita pakai bidara. Sudah pernah terapi bidara belum? Udah semua terapi bidara, terapi Sudah? mandi air bidara. Campur probiotik dikit, Mas. Terima kasih. Kayak numpuk di sini ya, Tan. Ya, nanti bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Silahkan minum. Minum nanti buat ngerendam bibirnya. Diketeguhkan dulu. Coba. Bismillah. Bismillah. Enak. Anggap maca ruqyah. Sering diare nggak, Mbak? Sering. Kembung? Gangguan alergi? Musiman? Alergi? Alergi apa? Debu? Autoimun? Ada penyakit autoimun? Oh. Ada masalah tiroid nggak? Nggak ada. Sering minum minuman obat-obatan? Empleng-emplengan? Bukan dari resep dokter tapi? Resep dokter. Fesesnya sering lunak? Iya. Ini full toksin, jadi harus di detox. Nah, keluar kamu. Jadi ini nyambung satu sama lain.
Kamu keluar. Perih ya? Gatel. Gatel ya? Buat ini. Apa namanya? Buat ditempelin ke muka. Pelan-pelan. Nah, sip. Kemana? Muka. Iya. Maksudnya yang bengkak di bawah hidung. Kayaknya ada luka di ususnya juga soalnya. Soalnya persis tadi yang saya sampaikan itu sihir yang pernah dimasukkan melalui makanan atau minuman ya. Wallahu a'lam itu dari siapa dan gimana caranya. Tapi kalau secara klinis ya mesti di endoskopi sih kalau bisa. Ya. Nanti ke dokter spesialis dalam. Saran saya. Kalau batasan keahlian saya yang ngurusi yang metafisiknya ini, oke? Mbak, kuat berdiri nggak? Kuat, oke. Berdiri di situ. A'udzu biwajhillahil karim. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir. Min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yaruju fiha. ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Mbak Manda, coba bangun dulu yuk. Kita mau ngomong. Lepas tangannya, nggak usah kayak gitu. Buka mata, tarik nafas pelan. Oke, sambil istighfar, buang. Oke, buka mata. Terus, keluarin lagi. Mbak sendiri yang harus ngusir. Saya cuma bantu, oke? Terus, dari perut. Pegang perutnya, pegang. Baca la ilaha illallah. Dalam hati nggak masalah. Kalau susah mulutnya la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. Turun. Nah, nanti mandi bidara aja di rumah. Dirutinin, memang kayak gini harus telaten. Mbak. Lemes ya? Apa yang dirasa sekarang? Coba lihat bibirnya. Coba lihat. Udah berkurang belum? Udah berkurang ya? Iya, bengkak. Memang biasa itu kalau nggak wajah, betis. Itu mudah banget bengkak. Makanya saya saranin habis ini coba ke spesialis dalam, dokter internis. Ya terkait metafisik yang memang ada, ya karena memang ya sudah terbukti kayak begini. Yang psikologisnya ya harus ditambal juga. Depresinya karena apa itu perlu diobati juga.
Dirilis. Mbak. Apa yang dirasa sekarang? Suaranya jauh. Suara? Hmm. Suara siapa? Suara mereka jauh. Emang biasanya dekat? Biasanya dekat. Suaranya mereka itu biasanya dekat. Biasanya jelas. Jelas. Ini udah nggak jelas. Kayaknya disamarin. Gimana? Samar. Ya, alhamdulillah. Berarti udah frekuensinya udah bentar lagi nggak nyambung ini. Semoga. Ngantuk ya? Enggak. Oh enggak. Coba petantang. Kita ledakin aja itu setannya. Nggak usah terlalu diambil serius. Kepalanya gimana sekarang? Ya lumayan ini. Cuman apa? Itu kayak kayak ada yang masih ada kayak nyumbat itu. Ada kanan kiri. Soalnya kayak gini itu butuh proses. Semuanya. Siapapun yang ruqyah, nggak ada yang langsung berhasil kecuali Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam kalau langsung ngusap pasti sembuh semua penyakit itu. Ini kesempatannya Mbak Manda buat mendulang pahala sabar. Ya. Kayak Ummu Zufar radhiyallahu anha kan masuk surga tanpa hisab tanpa azab tuh gara-gara ujian diganggu jin juga. Oke, biar nanti juga nggak bertambah parah stresnya kan bingung juga kan ini harus digimanain pengobatannya. Ya pengobatannya begini. Dirutinkan saja terus seperti ini. Insya Allah lama kelamaan mereka hilang atas izin Allah. Dan Mbak sembuh. Oke. Ini kenapa nggak susah keluar ya? Bukan susah keluar. Memang setiap penyakit itu kan kadang ada diberikan jalannya sama Allah. Ada yang memang jalan penyembuhannya cepat, ada yang butuh proses. Kalau Mbak memang butuh proses. Nggak bisa sekali langsung keluar. Ada yang sekali keluar ya ada beberapa, ada banyak. Yang butuh proses juga banyak juga itu. Nah Mbak yang diberikan Allah amanah ujian supaya berproses. Ya, makanya saya bilang ini harus holistik, ke dokter iya, ke psikolog iya, di ruqyah juga iya. Ruqyah mandiri itu lebih baik. Mau sama peruqyah, yang penting syar'i ya dilakukan. Pokoknya Mbak harus disiplin. Ini yang bisa menyembuhkan pertama jelas Allah. Kemudian diri Mbak sendiri. Jangan ngandelin ke orang lain, ya. Nanti saya berikan resep buat dilakukan di rumah, tapi harus disiplin. Itu mandi bidara ya? Air garam itu ya? Bukan. Hah? Bukan hanya itu aja. Terus terapi Al-Baqarah, terapi Al-Fatihah. Tapi itu kalau pas terapi-terapi yang kayak baca-baca ayat Al-Quran itu lidahnya nggak bisa bergerak gitu. Baru bismillah, baru bisa satu aja. Selanjutnya udah nggak bisa gerak lagi. Nggak tahu rahang itu kayak keluh gitu, Tad. Aku bingung. Nggak usah bingung. Lakuin aja terus. Kalau misal keluh, dalam hati boleh. Nah, mereka serangnya ternyata mereka serang tuh nggak cuma di rahang, tapi yang di hati juga. Jadi suara hati tuh kayak nggak bisa ngenerusin tapi disalah-salahin gitu kayak. Jadi bismillah langsung amin gitu. Coba sekarang baca. Di mana? Baca Fatihah. Di hati. Di lisan. Nggak bisa Dan. Coba hening dulu pelan-pelan. Mbak mesti sadar ini tubuh diamanahkan untuk siapa? Ya, untuk siapa? Jin apa buat Mbak? Buat Mbak Manda kan? Ayo minta sama Allah pelan-pelan dulu. Nggak bisa Tata ini hatiku sama mau ngucap itu kok nggak bisa gitu. Oke, baik. Coba bilang, halo apa kabar? Apa kabar? Ini apa yang Ustadz suruh ini nggak bisa Tan. Apa kabar? Assalamualaikum. Oke, berarti fix. Ini dihalangi bukan menghalangi zikir saja, tapi
memang ada ketidaksinkronan antara otak dengan lisan. Nah, jadi ya harus nanti kita obati pakai itu aja. Silmia. Udah pernah ke dokter saraf belum? Udah. Udah. Yang waktu aku waktu itu ke psikolog, ke psikiater. Dokter saraf juga? Iya, ke dokter. Pokoknya udah sering ke dokter itu selama 8 tahun itu ke dokter terus. Iya. Tapi nggak ada masalah sama otaknya sampai dipegang-pegang gitu otak aku. Hasil pemeriksaannya ada? Pemeriksaannya udah 8 Hasilnya? tahun yang lalu sih, Dok. Yang karena aku bilang aku dikasih obat penenang itu. Cuman stres biasa katanya. Oh, berarti ada diagnosa stres ya? Iya, cuman Enggak yang hasil otak loh. iya si otak di lab, ke lab juga. MRI. Iya. Terus MRI? aku ronsen juga badan. Ronsen Semua kepala. normal. Iya, normal. Ah, saya minta hasilnya dong. Di Udah rumah 8 ya. tahun lalu di mana ya aku Coba nanti tanya keluarganya ya. Saya soalnya butuh itu. soalnya aku apa kadang setengah sadar setengah sadar gitu. Paham. Dibawa kemanapun itu mungkin kondisi sama saat ini aku setengah sadar apa sadar, tapi kelihatan normal, tapi udah aku lupa aku pernah ke Ustadz Faizar. Iya, paham. Oke, kita tutup dulu aja lah. Ini nggak bakal rampung untuk satu episode. Emang harus bergelombang-gelombang. Oke, doakan Mbak Manda ya, karena ini gangguannya lumayan kompleks. Bukan hanya sihir saja, tapi sudah seperti statement saya yang saya tulis di Threads. Sihir itu bukan suatu hal yang supranatural. Tidak seperti mukjizat, tidak seperti karomah yang datangnya dari Allah. Sihir masih bisa dilakukan oleh jin dan manusia. Selagi masih bisa dilakukan jin dan manusia, berarti butuh yang namanya perantaraan. Nah, dari sinilah kita akhirnya bisa mengetahui kenapa para penyihir Fir'aun itu bersujud saat melihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular betulan. Karena pada hakikatnya sihir tidak bisa mengubah realita apapun, termasuk juga dalam konteks sihir penyakit. Ya, itu tidak bisa menciptakan penyakit dengan sendirinya, melainkan dia akan menumpangi bibit-bibit penyakit yang ada di jiwa maupun raga korbannya. Maka kita doakan, semoga Allah berikan kesembuhan, dan setelah ini saya tetap anjurkan ke dokter, ya. Ruqyah tetap jalan, dokter tetap jalan, psikolog klinis tetap jalan. Semoga itu bisa memaksimalkan ikhtiarnya dan menghasilkan hasil ikhtiar sesuai apa yang diharapkan. Arsyadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.